Bab 4. Makan. Kenapa tidak? Suamiku terlahir kembali. Su Kimeng berpikir begitu dan membawa satu-satunya hidangan yang tersisa di rumah ke meja. Terlebih lagi, dia berubah menjadi seorang gadis. Waktunya makan. Su Kimeng ditanggapi dengan keheningan panjang. Hah, waktunya makan. Guk-guk. Sebelum Chen Xinyu bisa menjawab, Xiao Kun melompat keluar dari sarang. Pakan, Xiao Kun. Bukankah kamu baru saja makan? Tahukah kamu betapa mahalnya makanan anjingmu? Gulung, gulung, gulung gelombang. Melihat Su Kimeng mengusirnya, ekor Xiao Kun yang tadinya bergetar tak stabil, perlahan-lahan turun. Cek, kamu masih tidur. Su Kimeng melepas celemek di depannya dan berjalan ke kamar tidurnya, mendesis gelombang-gelombang. Saat pintu terbuka, seorang gadis kecil yang sedang tertidur muncul di hadapan Su Kimeng. Suamiku, waktunya makan. Dalam 10 menit gelombang. Suara manis yang agak asing itu terdengar di telinga Su Kimeng. Tanpa sadar dia membungkuk dan menyentuh wajah cantik Chen Xinyu. Ki gelombang. Sentuhan lembut tersalurkan dari ujung jari ke saraf. Dan jari-jari ramping Su Kimeng mulai bergetar tak terkendali. Ini. Wajah ini. Sua gelombang. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke depan dan meraih wajah Chen Xinyu. Cubit, cubit, cubit gelombang. Ying-ying gelombang. Xiao Meng, apa yang sedang kamu lakukan? Sialan, kok wajahmu bisa segemuk ini? Bikin iri banget. Cubit, cubit, cubit gelombang. Bersikaplah lembut gelombang Xiao Meng. Bangun sekarang, Ki gelombang. Setelah mengatakan itu, Su Kimeng melepaskan tangannya. Wajah bulat dan putih itu tiba-tiba bergetar seperti jeli. Tidurlah sedikit lebih lama gelombang. Sekarang sudah siang. Oke. Aku tidak ada pekerjaan hari ini, Sabtu, dan aku harus pergi keluar bersamamu di sore hari. Jadi cepatlah bangun dan makan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Su Kimeng berbalik dan berjalan menuju dapur. Baiklah. Gelombang Wo. Setelah menjawab dengan malas, Chen Xinyu perlahan menegakkan tubuh telanjangnya. Kamu masih pandai memerintah orang gelombang. Setelah menyentuh wajahnya yang agak sakit, Chen Xinyu mengambil handuk mandi dan mengenakannya lagi pada dirinya. Swash gelombang. Tiba-tiba rasa dingin menjalar ke hatinya. Ini tidak bagus. Dada gelombang. Saat langkah kaki tergesa-gesa terdengar di kamar tidur, Chen Xinyu sudah bergegas ke kamar mandi. Hua gelombang. Baru saat itulah Chen Xinyu bernapas lega. Ini pertama kalinya dia merasakan perasaan seperti ini. Tidak mampu menahannya. Ini bukan solusi. Tuhan terkutuk itu. Chen Xinyu mengerucutkan bibirnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tabung kertas di sampingnya. Saya ingat, dengan baik, melihat dirinya sendiri. Chen Xinyu sedikit mengernyit. Walaupun kemarin saya sudah mencobanya waktu ke toilet, tapi waktu itu saya kurang teliti dan hanya mengelapnya dengan kasar. Kali ini dia sedikit terpesona. Bagaimanapun, itu adalah pertama kalinya baginya melihat tubuhnya dalam jarak sedekat itu, yang merupakan suatu kejutan besar baginya sebagai seorang anak laki-laki. Ini seharusnya, ya, apakah ini di sini? Haruskah saya? Petik 2. Tepat pada saat itu, seseorang mengetuk pintu toilet. Siapa? Siapa itu? Chen Xinyu tanpa sadar meletakkan tangannya ke bawah untuk menutupi wajahnya. Tetapi ketika dia melihat dadanya yang sedikit terangkat, dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya sejenak. Cepatlah. Makanannya sudah dingin. Suara yang datang dari luar pintu adalah suara Su Kimeng. Aku mengerti gelombang. Dada gelombang. Gelombang. Saat langkah kaki itu menghilang, Chen Xinyu akhirnya menghela napas lega. Tidak, kenapa aku jadi gugup begini? Bukankah dia istriku? Chen Xinyu bergumam pada dirinya sendiri, merapikan dirinya tanpa berpikir terlalu banyak, dan mulai mencuci sederhana. Segera setelah, Xiao Meng, apakah kamu tidak punya pakaian untuk kupakai? Chen Xinyu memeluk tubuhnya yang ditutupi handuk mandi dan berjalan keluar dari kamar mandi. Aku sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ada yang bisa kulakukan.
Rumah ini penuh dengan pakaianmu dan milikku. Dan tidak ada yang ukurannya sekecil itu. Itulah sebabnya aku bilang aku ingin pergi keluar denganmu sore ini Gelombang. Hah. Mendengar perkataan Sukimeng, Chen Xinyu tiba-tiba berdiri. Dan separuh tubuhnya yang terhalang oleh handuk mandi pun terekspos ke udara. Apakah kamu ingin aku pergi keluar dan berbelanja bersamamu di mall seperti ini? Apa maksudmu belanja? Kamu kan cuma mau keluar buat beli baju. Kenapa kamu nggak pakai bajumu sendiri aja? Bokongmu kelihatan Gelombang. Jangan lihat. Menatap langit di bawahnya. Wajah Chen Xinyu langsung memerah. Dia segera menarik handuknya dan mengubah posisi berdiri menjadi posisi angka 8 menghadap ke dalam. Tidak, tidak. Tidak, kamu istriku. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Setelah mengatakan ini, Chen Xinyu menarik handuk mandi terbuka lagi. Sukimeng tidak menyembunyikan apapun. Dia menyipitkan matanya dan mulai melihat tubuh Chen Xinyu dari atas ke bawah. Bahkan sedikit Lupakan saja. Lupakan saja. Jangan kita tonton. Chen Xinyu yang mukanya sudah sangat merah. Buru-buru menutupi dirinya dengan handuk mandi lagi dan melarikan diri ke sudut. Sepertinya kepribadiannya juga telah menjadi seperti seorang gadis. Sukimeng tersenyum dan membawa 2 mangkuk nasi ke meja. Apa? Pasti ini salah Dewa Bau itu. Aku masih suamimu. Pria sejati. Oke. Petik 2. Kata-kata ini membuat Chen Xinyu agak tidak senang. Bagaimanapun, dia adalah pria yang sangat kuat sebelum kelahirannya kembali. Saya orang yang memimpin dalam segala hal dan tidak pernah tersipu karena sesuatu seperti ketelanjangan. Sebaliknya, Sukimeng agak jijik dengan beberapa perilaku terbukanya sendiri. Tetapi mengapa kepribadiannya menjadi seperti ini sekarang? Ini bukan yang saya maksud. Kata seru yang kamu gunakan tidak terdengar seperti pria sejati. Anda lihat, dot itu masih menghadap ke dalam. Petik 2. Chen Xinyu menundukkan kepalanya sedikit, hanya untuk menyadari bahwa dia masih melakukan postur yang sangat memalukan bagi seorang anak laki-laki. Ini adalah force majeure. Setelah mengatakan itu, Chen Xinyu menarik kembali kakinya. Baiklah, ayo makan. Sambil menunjuk hidangan di atas meja, Sukimeng membawa 2 mangkuk nasi lagi. Oh ya. Sambil menyentuh perutnya yang agak kosong, Chen Xinyu segera melangkah ke atas meja. Makan siang apa hari ini? Yang menarik perhatian saya adalah piring yang agak gosong. Ini adalah hidangan yang saya buat dengan sangat hati-hati. Ini adalah bahan-bahan terakhir yang tersisa di rumah. Dulu Anda mengatakan bahwa hidangan saya tidak enak, tetapi sekarang sudah setahun berlalu. Mari saya tunjukkan kepada Anda keterampilan memasak saya. Bagus. Meski sudah berkata begitu, Chen Xinyu tak mau lagi mengambil sumpitnya. Mimpi kecil. Itu benar-benar tidak berubah sama sekali. Dia masih belum tahu bagaimana menilai penampilan hidangan. Dari sudut pandang manapun, kelihatannya terbakar. Betul. Makan cepat. Kenapa kamu tidak makan? Sukimeng mengambil benda hangus dan menaruhnya ke dalam mangkuk Chen Xinyu. Xiao Meng. Apakah kamu pernah mencicipinya sendiri? Tentu saja tidak. Kami hanya menunggumu untuk mencicipinya terlebih dahulu. Ya, swoosh Gelombang. Setelah mencium aroma makanan dalam mangkuk, bau amis yang kuat bercampur bau busuk yang tidak dapat dijelaskan menyerbu ke lubang hidung Chen Xinyu. Xiao Meng, hidangan ini. Usus besar 9 putaran. Spesialisasiku.